pasien di rumah sakit. Prinsip pemberian obat yang benar dan 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, benar obat. Prinsip pertama dalam pemberian obat adalah untuk memeriksa dan memverifikasi apakah itu nama dan bentuk obat yang benar. Waspadai nama obat yang mirip dan terdengar mirip. Salah membaca nama obat yang terlihat serupa adalah kesalahan umum. Nama obat yang mirip ini mungkin juga terdengar mirip dan dapat menyebabkan kesalahan terkait dengan resep lisan. 2. Benar pasien. Tanyakan nama pasien dan periksa bukti identitasnya sebelum memberikan obat. Meskipun Anda tahu nama pasien itu, Anda tetap perlu bertanya hanya untuk memverifikasi. 3. Benar dosis. Periksa lembar obat dan instruksi dokter sebelum memberi obat. Waspadai perbedaan antara dosis dewasa dan anak. 4. Benar rute pemberian. Periksa pesanan apakah itu obat oral, IV atau SQ, IM, dan lain-lain. 5. Benar waktu dan frekuensi. Periksa kapan akan diberikan dan kapan terakhir kali diberikan. 6. Benar dokumentasi. Pastikan untuk menuliskan waktu dan keterangan apapun pada bagian dengan benar. 7. Benar pengkajian dan riwayat pengobatan. Amankan salinan riwayat pasien untuk interaksi obat dan alergi. 8. Benar informed consent. Beri pasien otonomi yang cukup untuk menolak pengobatan setelah menjelaskan efeknya secara menyeluruh. 9. Benar interaksi dan evaluasi obat. Kaji setiap obat yang diberikan sebelumnya atau diet pasien yang dapat menghasilkan interaksi buruk dengan obat yang akan diberikan. 10. Benar pendidikan kesehatan tentang obat. Berikan pengetahuan yang cukup kepada pasien tentang obat apa yang akan diminumnya dan apa saja efek samping dan terapi yang diharapkan. 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien. Yang kedua, komitmen pelayanan kesehatan berorientasi patient safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait patient safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait patient safety. Yang keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah, penyebab masalah terkait patient safety. Yang ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Demikianlah itulah penjelasan saya mengenai prinsip pemberian obat yang benar dan 7 prinsip keselamatan pasien di rumah sakit. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.